Dan juga ada teman-teman yang nanya, Mang kenapa nggak pakai ampas tahu lagi gitu. Jadi sebenarnya teman-teman gini ya, Mamang itu bukannya nggak konsisten, Mang. Subscribe Mamang Jangkrik. Jangkrik bos. Assalamualaikum, ketemu lagi di channelnya Mamang Jangkrik. Udah lama nih teman-teman, Mamang baru update lagi ya. Kemarin terakhir update yang sebelah sini ya, yang telur yang buatan sendiri tuh. Jadi ceritanya teman-teman, Mamang itu nyari-nyari telur gitu, lagi nyari telur yang lokal gitu, yang di daerah sini gitu. Karena kenapa ya? Karena beli di online itu harganya sekarang waduh mahal sekali teman-teman, sampai 22.000 malah lebih gitu. Jadi Mamang pikir ya harganya sekarang telur online sama lokal gitu hampir setara, makanya Mamang nyari-nyari gitu di daerah Mamang sini, cuman nggak nemu-nemu. Maksudnya bukan nggak nemu-nemu, sama lagi susah gitu. Lagi kan biasanya kalau yang ini yang apa, yang nelorin itu udah kerjasama ya teman-teman sama pengepul, biasanya udah telurnya itu udah langsung disuplai gitu. Jadi misalkan nih Mamang ternak nih ya, terus Mamang dapat telurnya dari teman Mamang, nah nanti jual jangkriknya jangan ke siapa-siapa, harus yang ke ngasih yang telur. Jadi sistemnya gitu teman-teman, makanya Mamang beli 5 on aja gak dikasih. Maksudnya ya emang stoknya udah pas gitu mungkin ya, memang nyari gitu ya. Alhamdulillah dapat. Nah jadi ini telur lokal nih, dua box nih teman-teman. Ini baru beres, memang baru beres tebar ini, tebar apa, tebar sisa-sisa cangkang telurnya nih. Ini udah berumuran 1 minggu teman-teman ya. Ini baru umuran 1 minggu. Nah makanya kemarin Mamang jarang bikin konten tuh. Pertama keteter nih ngurusin ini umur 2 minggu ya. Ini umur 2 minggu. Nah ini umur 1 minggu teman-teman. Jadi beda 1 minggu lah tuh. Oh udah pada besar. Nah ini posisi egg tray-nya Mamang nyoba lagi, balik lagi ke belakang ya, ke yang dulu di posisi tidur gitu egg tray-nya ya. Jadi ini udah 6 tahap nih. Ini udah 6 tahap ke bawah. Nanti tinggal lihat dulu kondisinya, kalau misalkan udah banyak di atas tinggal candi lagi. Kalau misalkan candinya mau posisi tidur tinggal nambah 3 tahap atau 2 tahap langsung ya. Nah ini baru ganti kulit teman-teman, baru pada ganti kulit sebagian nih, belum muncul semua ya. Nah ini lihat nih, ini baru ganti kulit nih tuh, baru pada ganti kulit. Oh teman-teman, baru pada ganti kulit ini sebagian. Oh iya, Mamang ini bikin konten hari ini karena teman-teman banyak yang, Mang pakai pur apa gitu ya. Nah oke, sekarang Mamang mau kasih tahu ya, Mamang pakai purnya pur apa gitu, panenan yang kemarin itu. Kalau sebelumnya kan Mamang pakai ampas tahu ya. Nah ya teman-teman kita lihat nih. Dan juga ada teman-teman yang nanya, Mang kenapa nggak pakai ampas tahu lagi gitu. Jadi sebenarnya teman-teman gini ya, Mamang itu bukannya nggak konsisten, Mang kenapa nggak konsisten, kemarin pakai ampas tahu sekarang ganti lagi, giliran diikutin kenapa ganti lagi gitu. Jadi sebenarnya bukan nggak konsisten teman-teman ya. Mamang itu jadi di channelnya Mamang Jangkrik itu selain ngasih tutorial atau kita sharing gitu, sekalian ngebuktiin gitu requestan dari teman-teman. Kemarin tuh kan kayak yang pakai air minum alternatif itu kan ada requestan gitu. Kemudian ampas tahu ada requestan, jadi Mamang tuh suruh ngebuktiin gitu, Mang buktiin dong bener enggak gitu, bagus enggak gitu pakai itu. Jadi gitu teman-teman, jadi Mamang pakai ampas tahu misalkan ya, kemarin kan udah Mamang kasih tahu plus minusnya
jujur aja bagus teman-teman pakai ampas tahu, cuman minusnya itu yaitu, jadi kalau misalkan teman-teman posisi XD nya kayak gini, ini bakal hancur semua, amblas ke bawah. Jadi minusnya itu teman-teman. Jadi jawabannya kenapa nggak pakai ampas tahu ya itulah, bukannya nggak bagus tapi ada minusnya, terlalu beresiko lah. Nah balik lagi teman-teman ya, jadi gini nih, sebelum Mamang ceritain atau kasih tahu, Mamang mau jawab pertanyaan. Ada teman-teman yang suka nanya, Mang pakai purnya pur apa buat starter. Nah jadi gini teman-teman ya, nah ini ada 4 macam ya, 4 macam ini sama nih. Nah kalau buat starter umuran dari baru menetas sampai umuran 2 minggu, bisa 2 minggu lebih, bisa 2 minggu, itu tergantung ya, tergantung kita kasih pakannya. Pokoknya Mamang patokan satu box ini 2 kilo pakan, 2 kilo pakan buat starter ya, itu untuk sampai umur kurang lebih 2 minggu, kadang bisa lebih, kalau nyisa ya kasih lagi sampai habis, pokoknya 2 kilo gitu. Biasanya cukup satu box itu 2 kilo. Nanti kesananya nah ganti kayak yang itu, mulai ditatak ganti pakannya pakai racikan gitu. Nah ini teman-teman nih, nah ini pur buat starter itu Mamang pakai pur pelet ikan ya. Nah ini nih, ini pakai pelet ikan yang belum digiling ya, yang belum dihalusin. Nah teman-teman tuh, ini keras nih pelet ikan tuh. Nah ini yang udah digiling tuh, yang udah digiling halus ya. Ini pelet ikan teman-teman, mereknya apa? Suka teman-teman suka ada yang nanya, Mang mereknya apa? Sebenarnya kalau pelet ikan itu gak usah merek tertentu ya, yang penting ya proteinnya sama aja. Nah ini teman-teman tuh, ini mereknya ini nih tuh, proteinnya minimal 30%, lemak, serat segala macam. Nah Mamang pakai yang ini teman-teman buat starter awal ya, starter awal. Ini pur ini cukup 2 kilo buat satu box. Oh ini teman-teman ya, nah ini kandungan proteinnya. Oke jelas ya, jadi udah Mamang kasih tahu teman-teman buat starter ya. Jadi pokoknya mau pakai pur apapun usahakan digiling halus teman-teman, karena kenapa, kalau teman-teman ngasih kayak gini, bukannya jangankan jangkrik kecil, jangkrik yang udah besar ini nggak bakalan dimakan, yang ada dibuang. Ini keras banget teman-teman, beda sama pur ayam. Kalau pelet ikan tuh keras. Nah oke, ini untuk starter ya, starter awal Mamang pakai pelet ikan, mereknya yang ini ya. Nah terus lanjut, nah ini Mamang beli online, ini tepung ikan teman-teman, tepung ikan ini ya, tepung ikan ini Mamang beli kurang lebih 5.000 perak gitu kalau nggak salah di online ya. Ada Mamang beli sedikit itu, kalau beli di sini Mamang udah nyari-nyari di Facebook segala macam, nggak ada yang deket gitu teman-teman. Jadi Mamang lihat-lihat di online lah ada, udah beli aja coba. Ini Mamang beli 5.000 ya, yang harga macam-macam sih, ada yang harga 5.000, 8.000 sampai 20.000 ada 1 kilo. Ini Mamang beli yang 5.000 perak ya. Nah ini tepung ikan. Kemudian lanjut, nah ini pur ayam teman-teman ya. Ini pur ayam, Mang mereknya apa? Mamang kurang tahu ini mereknya apa teman-teman, karena Mamang belinya kiloan ya, bukan satu karung gitu, kiloan gitu. Ini 1 kilonya kemarin beli berapa ya, 7.000, nggak tahu 6.500, pokoknya nggak jauh dari segitulah teman-teman ya. Lumayan sih, nggak jelek-jelek amat. Biasanya ya kalau pur ayam yang harga segitu tuh biasanya proteinnya nggak jauh dari 14% sampai 16% ya biasanya. Kalau yang bagus itu kayak yang 511 itu 20% ya, itu kan mahal ya harganya. Nah Mamang ini beli yang murah ya teman-teman. Nah jadi kenapa nih Mamang beli yang murah? Ini pakan ikan bukan buat
ini ya, ini mamang cium agak bau gimana ya, bau jagung sama dedak gitu, bau dedaknya agak menyengat gitu. Nah ini digiling halus juga ya, sama seperti pur ikan ini. Nah ini teman-teman, ini bukan buat ayam starter, ayam kecil, bukan ya. Mamang belinya buat ayam pedaging ya. Kenapa beda gitu? Jadi yang namanya pur itu kenapa sih Mang? Pur ada yang mahal, ada yang murah. Kenapa pur buat starter sama yang buat pedaging itu beda gitu? Harganya jelas teman-teman beda ya. Ini pun misalkan kita contoh pur ikan ya. Pur ikan ini buat starter awal proteinnya 30%. Ini harganya kalau satu karungnya ini 40 kilo. Harganya 500 lebih teman-teman. Ini pur ini ya. Tapi kalau merek ini untuk pedaging itu lebih murah harganya. Cuman proteinnya di bawah 30%. Jadi sebenarnya protein tinggi itu diperuntukkan untuk starter awal, untuk pertumbuhan gitu ya. Untuk biar pertumbuhannya cepat, biar daya tahan tubuhnya si jangkrik kuat gitu, atau ayam atau ikan gitu. Makanya proteinnya pada tinggi gitu, makanya harganya mahal gitu kalau untuk yang kecil gitu buat pertumbuhan. Tapi kalau untuk pedaging yang diperlukannya itu lemak yang segala macamnya lah. Kalau protein emang penting, cuman ya cukup lah gitu, nggak perlu tinggi gitu teman-teman ya. Soalnya kan buat penggemukan gitu, bukan buat pertumbuhan dari kecil gitu. Nah makanya mamang belinya yang buat pedaging gitu ya, penggemuk tuh. Nah beli yang murah, nanti dicampurnya pakai proteinnya, kita tambahin dari tepung ikan. Tepung ikan itu kan high protein ya, proteinnya paling tinggi ya kalau tepung ikan tuh, ada yang sampai 50% tuh. Nah makanya mamang suka bilang, Mang kalau misalkan dikasih tepung ikan aja gimana si jangkrik gitu ya. Mamang belum coba teman-teman ya, cuman menurut mamang itu kurang baiknya proteinnya terlalu tinggi. Takutnya si jangkrik panas atau cepat kalau buat temen-temen yang biasanya yang ternak burung atau punya burung di rumah ya, burung yang pemakan serangga gitu kayak jangkrik ya gitu, coba teman-teman kasih pur ini ya, coba burung kasih pur ikan, mamang jamin itu bulunya bakaran rontok atau bakaran cepet nelur. Tapi nelurnya nelur bukan di ini ya, bukan di apa, nelurnya karena birahinya karena kekencengan pakan ya. Nah jadi si jangkrik juga kalau misalkan pakai tepung ikan yang tinggi proteinnya, takutnya ya kepanasan ya, nggak baik lah, kalau pokoknya kurang baik lah kalau terlalu tinggi. Jadi itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang nyari pakan alternatif yang lebih murah gitu, nah coba pakai ini teman-teman ya, coba yang murah, cuman dicampur lagi gitu. Kenapa dicampur? Buat nyari protein. Ini misalkan ini protein 14%, kita tambah campur sama tepung ikan, nah otomatis kan naik. Cuman nggak tahu naiknya berapa karena memang campurannya nggak terlalu ini ya, terlalu rinci gitu. Memang cukup misalkan satu gayung ini dicampur pur ikan itu paling sedikit, paling sekepal gitu teman-teman ya. Jadi nggak sampai sekilo gitu, nggak, pokoknya campurnya sedikit aja teman-teman ya. Nah misalkan segini kasih apa, pur ayamnya dua gayung ya gitu ya. Jadi buat naikin protein atau nambahin protein itu sebenarnya nggak perlu kalau misalkan harga pur mahal. Jadi kita carinya alternatif lainnya, yaitu beli pur murah tapi dicampur lagi, atau bisa juga difermentasi ya teman-teman, kayak pur
Ada yang lebih murah tuh, yang harga 280 atau 270 pur buras itu ya, ayam buras ya. Ya itu kan proteinnya nggak tahu 12%, nggak tahu berapa. Nah itu kan biasanya kalau misalkan teman-teman mau naikin proteinnya atau kualitas pakannya, itu bisa teman-teman fermentasinya dengan cara kayak kemarin Mamang fermentasi ampas tahu ya, kayak apa, pakai M4 ya, molase dan M4 gitu ya. Jadi tujuannya fermentasi itu bukan cuman buat supaya pakan lebih lama gitu ya, tahan lebih lama ya, tapi buat naikin kualitas si pakan juga teman-teman ya, buat naikin protein apa segala macamnya sebenarnya gitu ya. Cuman kalau misalkan teman-teman nggak mau ribet kayak gitu, ya udah campur kayak gini aja. Ini langsung campur aja teman-teman, nggak masalah. Nah satu lagi memang pakai ini mah bukan ya, ini Pitacik buat kalau semprot, memang pakai vitaminnya yang ini Pitacik buat ayam. Nah pakai ini premik ini buat ayam juga teman-teman. Campur ini nggak usah banyak-banyak. Ini 1 kilo ini untuk mana sih, berapa ya, nah untuk 2,5 sampai 5 kilo untuk 1 ton. Jadi ini kita cukup, misalkan teman-teman campurnya 2 gayung gini, pur ayam 2 gayung, terus ininya apa, tepung ikannya sekepal. Nah ini cukup kasih 1 sendok teh aja, jadi dikit gitu ya. Ini buat pemacu pertumbuhan tuh, jadi menambah vitamin A apa segala macamnya. Jadi kita nyari vitamin yang kurangnya di bahan yang lain gitu teman-teman ya. Jadi jelas ya, untuk kemarin pakan yang di depan itu memang yang ini juga yang bok ini pakannya pakai ini teman-teman, pakai campuran ini ya. Jadi untuk starter memang pakai pur ikan 2 kilo untuk 1 box, itu bisa sampai umur 2 minggu bahkan lebih. Kemudian habis nih 2 kilo 1 box, lalu beralih ke pur ayamnya yang pedaging. Kalau memang beli yang buat pertumbuhan starter awal yang buat ayam itu mahal teman-teman ya, mahal, itu bisa lebih dari 10.000 per kilonya. Jadi memang carinya yang buat pedaging, kemudian campur tepung ikan gitu teman-teman. Udah itu aja, nggak banyak, nggak harus difermentasi. Kalau ini kan nggak harus difermentasi ya, karena bahannya kering, karena memang campur ini. Kalau jadi tambahin ini aja langsung ya, jadi ditambahin ini bisa langsung dikasih ya. Nah ngasihnya biasanya memang nggak dicampur semua, jadi tiap mau ngasih baru campur gitu ya. Mungkin itu aja teman-teman ya. Apalagi ya, kalau buat pakan sih memang pokoknya nggak pernah beralih dari, buat starter mah nggak pernah beralih dari pelet ikan ya. Kalau udah besar mau pakai fermentasi apa segala macam itu bebas teman-teman. Yang penting kalau bisa yang keringan ya, itu sih teman-teman. Apalagi nih, nah teman-teman tuh, ini aja udah pakai pakan yang racikan itu teman-teman tuh kan. Sebenarnya jangkrik itu teman-teman ya, mau teman-teman kasih pakan apapun, misalkan pur ya, pakan yang udah jadi pabrikan gitu kan, kita mau beli yang harganya misalkan 1 juta per karung pun, kalau itu diperuntukannya bukan buat jangkrik, otomatis kata Mamang mah nggak terlalu ngaruh ya. Kecuali kalau purnya itu diperuntukan untuk jangkrik gitu, pasti protein, vitamin, karbohidrat, lemak apa segala macam itu udah teruji, udah terukur ya. Jangkrik itu butuh proteinnya berapa persen, butuh lemaknya berapa persen, apa segala macam gitu ya. Tapi kan ini kebanyakan di pasaran itu pur ayam, pur ikan gitu ya. Walaupun proteinnya tinggi, harganya mahal, belum tentu cocok untuk jangkrik gitu kan.
Jadi kata Mamang sih yang penting mau pakai pur murah pun asal kita tahu ngolahnya, asal jangan sampai kekurangan pakan si jangkrik gitu teman-teman. Jadi suka ada yang nanya, Mang kalau sehari berapa kali kasih pakan? Kalau Mamang nggak dipatok teman-teman ya, Mamang ngecek misalkan ini udah kosong atau sedikit lagi tambah lagi, pokoknya jangkrik itu jangan sampai pakannya kekurangan kalau mau pertumbuhannya cepat, kalau mau pada gemuk, itu aja. Jadi nggak usah matok satu hari misalkan satu kali kasih pakan ya. Kalau misalkan pagi dikasih siangnya udah habis ya kasih lagi ya, itu aja sih teman-teman, pokoknya jangan sampai kehabisan gitu ya. Oke, mungkin untuk konten hari ini sampai di sini dulu teman-teman ya. Nanti next Mamang sekarang kan udah dapat telurnya, ini udah di ini. Insya Allah Mamang nanti kedepannya sering-sering bikin konten lagi ya, udah nggak terlalu repot ya. Oke, sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan, bila ada salah-salah kata ya. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah ya kalau misalkan ada pengertian Mamang yang kurang jelas atau salah gitu, mohon dibenarkan, dikoreksi lah gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih, salam sedulur jangkrik, salam sehat selalu untuk rekan-rekan dimanapun berada ya. Pokoknya jangan menyerah lah usahanya gitu ya. Misalkan panennya sekarang dapat sedikit, mudah-mudahan kita perbaiki lagi, mudah-mudahan kedepannya dapat bisa lebih banyak lagi dapatnya ya. Ini karena ini dari habis lebaran sampai sekarang harga jangkrik itu masih lumayan tinggi teman-teman, karena telurnya juga ini Mamang suka ngecek di online, telur itu mahal nggak turun-turun harga telur teman-teman. Dan kebetulan juga di sini ada banyak yang suka nelurin gitu, malah pada gagal, banyak yang hitam gitu. Aduh, pokoknya sekarang ini jangkrik lagi lumayan agak susah juga gitu ya. Mudah-mudahan buat teman-teman yang punya panenan bisa sukses, banyak panennya ya. Yang baru nanam mudah-mudahan dilancarkan penetasan telurnya, mudah-mudahan pada banyak lah netasnya gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih, salam sedulur jangkrik, salam jangkrik, salam krik 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 krik.